Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan AF19 channel yang selalu menemani Bapak Ibu atau teman-teman semua dalam belajar baik P3K maupun CPNS. Jangan lupa subscribe, like, share, dan selalu support channel ini agar saya semakin bersemangat untuk memberikan soal-soal P3K maupun CPNS. Jika Bapak Ibu mau request, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan dan akan saya bahas di channel ini. Baik, langsung saja ke pembahasan soal nomor 1. Cermati paragraf berikut. Beberapa pohon tanaman di dalam rumah tidak mau berbunga seperti tanaman sejenisnya yang lain. Tanaman tersebut tiap hari disiram dan tak terlewatkan diberi pupuk. Apa sebabnya? Ternyata tanaman tidak terdapat sinar matahari karena terhalang oleh pohon kayu besar yang ditanam di pinggir jalan. Nah, gagasan utama paragraf di atas adalah A. Beberapa pohon tanaman halaman rumah tidak mau berbunga seperti tanaman sejenisnya yang lain. B. Beberapa pohon tanaman tidak mau berbunga. C. Tanaman tersebut tiap hari disiram dan tak terlewatkan diberi pupuk. Dan D. Tanaman tidak mendapat sinar matahari. E. Tanaman terhalang oleh kayu besar. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Beberapa pohon tanaman tidak mau berbunga. Kenapa? Karena yang opsi A ini adalah kalimat utama, sedangkan yang B ini adalah gagasan utama. Nah, perlu diingat bahwa gagasan utama memuat kata-kata kunci yang menjadi dasar pembentukan kalimat utama suatu paragraf. Sedangkan kalimat utama berupa kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Jika kalimat tersebut dihilangkan, maka paragraf tersebut menjadi tidak mempunyai makna atau isi yang benar. Soal nomor 2. Bacalah paragraf berikut. Nah, bangsa Indonesia masih perlu berjuang terus dalam mengatasi masalah kependudukan. Salah satu fokus perhatian yang layak diketahui masyarakat adalah mengenai tanggungan beban negara karena banyaknya generasi muda dan meningkatnya penduduk usia lanjut. Ketika proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta, jumlah penduduk negara kita sekitar 70 jiwa. Sedangkan hasil sensus penduduk tahun 1961 berjumlah 97 juta. Boleh lihat. Sedangkan hasil sensus penduduk tahun 1961 berjumlah 90 juta jiwa. Sejak kemerdekaan hingga kini, penduduk Indonesia telah berkembang hampir 3 kali lipat, yakni 203,45 juta jiwa. Nah, ide pokok paragraf artikel tersebut adalah A. Beban negara terhadap beban penduduk. B. Meningkatnya penduduk usia lanjut di Indonesia. C. Meningkatnya jumlah generasi muda setelah merdeka. D. Perlu berjuang dalam mengatasi kependudukan. Dan E. Perhatian terhadap masyarakat bangsa Indonesia. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Perlu berjuang dalam mengatasi kependudukan. Nah, ide pokok sama dengan gagasan utama. Gagasan utama memuat kata-kata kunci yang menjadi dasar pembentukan kalimat utama suatu paragraf. Kalau kita lihat dalam teks ini, kalimat utamanya ada di sini. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang terus dalam mengatasi masalah kependudukan. Nah, dari kalimat utama ini kita mengetahui gagasan utamanya. Perlu berjuang dalam mengatasi kependudukan. Soal nomor 3. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang terus dalam mengatasi masalah kependudukan. Salah satu fokus perhatian yang layak diketahui masyarakat adalah mengenai tanggungan beban negara karena banyaknya generasi muda dan meningkatnya penduduk usia lanjut. Ketika proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta, jumlah penduduk negara kita sekitar 70 juta jiwa, sedangkan hasil sensus penduduk tahun 1961 berjumlah 97 juta jiwa. Sejak kemerdekaan hingga kini, penduduk Indonesia telah berkembang hampir 3 kali lipat, yakni 203,45 juta jiwa. Nah, ini sama dengan yang soal sebelumnya. Tapi pertanyaannya adalah rangkuman isi artikel tersebut adalah
A. Penduduk Indonesia berjumlah 203,45 juta, terdiri atas generasi muda dan penduduk usia lanjut. B. Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada waktu itu penduduk Indonesia 70 juta jiwa. C. Penduduk Indonesia setiap tahun bertambah terus karena masyarakat tidak tertarik ikut program KB. Yang D. Jumlah penduduk Indonesia setiap tahun berkembang terus sehingga menjadi beban pemerintah. E. Indonesia harus berjuang terus dalam mengatasi masalah penduduk yang berkembang hampir 3 kali lipat sejak kemerdekaan. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang E. Indonesia harus berjuang terus dalam mengatasi masalah penduduk yang berkembang hampir 3 kali lipat sejak kemerdekaan. Nah, baik, yang namanya rangkuman artinya kegiatan menyusun gagasan pokok atau intisari suatu karangan menjadi bentuk yang ringkas. Soal selanjutnya. Nah, ini ada sebuah puisi. Puisi ini yang berjudul Mengolah, karya Hamid Jabar. Dan pertanyaannya, ciri menonjol pada puisi tersebut adalah yang A. Sifat beling, B. Tipografi, C. Membolak-balik kata, D. Mantra, dan E. Menggunakan simbol. Nah, mari kita lihat bentuk puisi ini. Mulai dari puncak, agak melebar, dan mengecil dan melebar lagi. Ini adalah tipe tipografi. Maka jawabannya adalah B. Tipografi. Tipografi itu artinya struktur fisik atau bentuk puisi. Soal selanjutnya. Banyak aktivitas menyenangkan yang dapat dilakukan di pantai dan semua usia dapat ikut merasakan keunggulan wisata pantai. Auranya menjadi andalan sebagai destinasi wisata untuk tujuan berlibur. Mulai dari berjemur, bermain pasir, berenang-renang, jet ski dapat dilakukan di pantai. Merasakan sengatan sinar matahari sengaja dicari sambil merasakan sentuhan angin pantai yang sepoi-sepoi. Pantai yang bersih dengan airnya yang biru jernih dan pasir putih atau hitam lembut menjadi daya tarik utama wisata ini. Kalimat simpulan generalisasi yang tepat untuk paragraf tersebut adalah A. Sayangnya banyak yang beranggapan bahwa liburan ke pantai yang indah mahal biayanya. B. Keunggulan pantai tersebut memudahkan Anda menentukan tempat berlibur yang mengesankan. C. Nyatalah jika objek wisata pantai menjadi tempat yang banyak dikunjungi wisatawan. Dan D. Maka jaga dan lestarikanlah keindahan pantai agar tetap dapat menarik wisatawan berlibur. E. Jelaslah bahwa pantai merupakan salah satu tujuan wisata yang perlu diperhitungkan. Jawaban yang paling tepat adalah yang E. Jelaslah bahwa pantai merupakan salah satu tujuan wisata yang perlu diperhitungkan. Jadi, generalisasi merupakan perihal membentuk gagasan atau simpulan umum dari suatu kejadian, hal, dan sebagainya. Baik, karena generalisasi merupakan simpulan secara umum, maka kita perhatikan paragraf ini. Nah, setelah kita perhatikan, wisata ini bisa melakukan banyak hal, mulai dari berjemur, bermain pasir, berenang-renang, jet ski, maupun pantai yang bersih dan airnya yang biru jernih dan pasir putih atau hitam lembut menjadi daya tarik utama wisata ini. Maka kita bisa simpulkan secara umum bahwa pantai merupakan salah satu tujuan wisata yang perlu diperhitungkan. Soal selanjutnya. Tidak sedikit orang yang marah bila ditunjukkan kesalahannya. Seperti Taro, 2 hari yang lalu dia marah karena adiknya telah menunjukkan kesalahannya ketika memasang ban sepeda gunungnya. Seharusnya dia menyadari bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, seperti peribahasa. Peribahasa yang sesuai untuk melengkapi paragraf tersebut adalah A. Buruk muka cermin dibelah, B. Tiada gading yang tak retak, C. Seperti monyet kepala hitam, dan D. Lancar kaji karena diulang, dan E. Habis manis sepah dibuang. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Tiada gading yang tak retak. Nah, artinya adalah tak ada manusia yang sempurna. Karena fokus kita pada kalimat ini. Seharusnya dia menyadari bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Seperti peribahasa tiada gading yang tak retak.
Opsi yang A artinya tidak mau mengakui kesalahan atau kelemahannya sendiri. Yang opsi D, lancar jalan karena ditempuh. Semua pekerjaan akan menjadi lancar dan menjadi mahir apabila diulang-ulang. Dan yang opsi E, habis manis sepah dibuang, artinya dibuang setelah tidak dipakai lagi. Soal selanjutnya. Kedelai merupakan salah satu sumber protein nabati terbaik. Nilainya setara dengan protein hewani. Kini harga kedelai di tingkat perajin tahu dan tempe mengalami kenaikan hingga 50%. Penyebab utama adalah merosotnya nilai tukar rupiah. Kenaikan harga tersebut bukan hanya dapat mempengaruhi inflasi, melainkan juga berakibat merosotnya kemampuan rakyat dalam memenuhi kebutuhan protein. Perlindungan terhadap konsumen kedelai di dalam negeri melalui penetapan Bulog sebagai penyangga harga ditolak Dana Moneter Internasional. Perubahan situasi tersebut segera diikuti intensifikasi produksi, alih-alih dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Produksi kita hanya sekitar 0,8 ton, sementara impor mencapai 1,7 juta ton. Untuk itu, perlu ada kebijakan agrobisnis komprehensif dari hulu ke hilir, dan kesamaan sikap tiap instansi untuk saling melengkapi dan tidak saling menyalahkan. Nah, opini penulis tajuk adalah A. Kedelai merupakan sumber protein yang setara dengan protein hewani. B. Rakyat tidak akan mampu memenuhi kebutuhan protein nabati yang berasal dari tempe. C. Kenaikan harga kedelai hendaknya segera dapat ditemukan solusinya. Yang D. Pemerintah harus segera menurunkan harga kedelai terutama di tingkat perajin tahu. Dan E. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan agrobisnis komprehensif dari hulu ke hilir. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang E. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan agrobisnis komprehensif dari hulu ke hilir. Jadi opini adalah pendapat yang merupakan pandangan maupun anggapan seseorang terhadap suatu peristiwa atau permasalahan tertentu. Nah, setiap opini penulis dapat dilihat melalui solusi yang ditawarkan. Sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Bapak Ibu lolos P3K tahun ini. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.